Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Benar ini MMI? Iya, Pak. Kali ini ketemu lagi sama Bapak di mata pelajaran fotografi dasar. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang fotografi dasar dari awal. Jadi sebelumnya di sini ada yang suka sama fotografi? Oke, banyak ya. Jadi materi kali ini cukup relate sama kalian. Nah, langsung aja kita ke materinya. Jadi fotografi dasar ini adalah seni teknik menangkap gambar menggunakan bantuan cahaya dengan alat kamera. Nah, si proses ini melibatkan beberapa komponen seperti komposisi, pencahayaan, dan berbagai teknik buat menghasilkan gambar yang bagus dan bermakna. Nah, dalam fotografi sendiri ada 3 komponen yang utama, yaitu yang pertama ada kamera di sini. Yaitu kamera itu perangkat utama yang harus ada dalam saat dalam kita mengambil gambar. Lalu yang kedua itu ada lensa, di mana lensa ini membantu kamera untuk menangkap cahaya-cahaya yang nantinya ada pada gambar. Lalu yang ketiga itu ada memori, di mana semua foto-foto kita atau video kita nanti bisa disimpan ke dalam memori. Nah, selanjutnya itu ada aksesoris untuk fotografi. Nah, di sini ada 6 aksesoris. Yang pertama itu ada filter, di mana filter ini dapat memberikan efek untuk foto-foto yang kita ambil. Lalu yang kedua ada ekstra baterai, di mana di saat kita ada di dalam suatu acara kita perlu baterai yang banyak karena kita di situ mengejar momen. Di mana di saat satu baterai habis kita tidak bisa nunggu ngecas dulu baterainya, kita harus langsung ganti baterai dan baterai yang lainnya dicas. Nah, lalu yang ketiga di sini ada LED light, di mana LED light ini sangat penting ya buat kita karena di saat kita mendapatkan tempat yang kurang cahaya, kita harus mendapatkan cahaya tambahan dari LED light ini. Lalu yang keempat di sini ada printer, di mana printer ini digunakan untuk kita mencetak foto-foto yang kita ambil. Lalu yang kelima di sini ada tripod, di mana tripod ini digunakan untuk menyangga kamera agar menjaga stabilitas dan goyangan saat memotret. Lalu yang terakhir atau keenam itu adalah gimbal, di mana sama fungsinya seperti tripod, cuma si gimbal ini dapat dipegang untuk di tangan, jadi kita bisa bawa-bawa kemana-mana. Nah, selanjutnya di sini ada teknik fotografi, karena di dalam fotografi kita harus memerlukan teknik-teknik yang baik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, jadi si teknik fotografi ini adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghasilkan foto dengan hasil tertentu. Nah, dalam teknik-teknik ini ada beberapa contoh yang Bapak pilih. Nah, sebelumnya ada yang tahu teknik-teknik di sini apa aja? Ada yang udah paham gitu, Pak? Boleh? Aja, oke, boleh aja. Silakan ke depan. Pak, coba menjelaskan ini teknik-tekniknya apa aja. Ya, coba Pak. Oke. Nah, coba pertama dari siluet aja, coba. Siluet itu teknik untuk memotret apa? Ya kayak seperti bayangan, jadi full hitam gitu loh, Pak. Oke, benar. Lalu yang kedua di sini ada makro. Kalau makro itu kayak benar-benar kita tuh kayak benar-benar fokus ke satu objek gitu, Pak. Oke, benar. Lalu yang ketiga itu ada panning. Nah, panning itu jadi kita benar-benar sama kayak ini, Pak. Cuman bedanya tuh kayak motion blur yang sebelahnya itu kayak bergerak gitu loh, Pak. Sedangkan objek yang kita ambil itu tetap fokus gitu. Oke, benar. Lalu yang keempat itu ada freezing. Nah, kalau freezing ya sama kayak ini siapa Pak? Ini ada murid di kelas sebelah. Jadi kayak itu kan kayak benar-benar kita tuh bisa apa kayak motret si benda yang bergerak gitu, Pak. Oke. Nah, lalu yang kelima ada minimalis. Minimalis belum tahu, Pak. Oke. Yang terakhir Bu hampir sama kayak ini gak sih, Pak? Panning, tapi bedanya tuh kayak apa sih? Nggak tahu tuh, Pak. Oke. Terima kasih aja, boleh kembali. Jadi benar ya tadi yang dikatakan sama Adil,
Cuma tadi untuk bagian minimalis itu berarti kita mengambil satu titik objek kecil di mana si backgroundnya itu bisa dibilang polos, lalu kita mengambil satu objek yang minimalis untuk difoto. Jadi objek utama. Lalu yang terakhir itu ada bulb di sana. Jadi si bulb itu kita menggunakan long exposure di mana nanti si kamera menangkap lebih banyak cahaya dengan waktu yang lama sehingga menghasilkan cahaya yang lebih banyak pada hasil gambarnya. Nah, setelah itu kita masuk kepada komposisi fotografi. Nah, si komposisi ini adalah cara mengatur elemen-elemen di dalam foto itu agar menghasilkan foto yang terlihat seimbang atau menarik. Nah, dalam komposisi juga kita ada 6 contoh komposisi yang di sini Bapak udah cantumin ya. Sebelumnya siapa yang tahu komposisi ini? Boleh ngatur lagi. Kayaknya Iban. Oke, Iban, boleh ke depan Iban. Oke, boleh dijelasin Iban mulai dari roller lagi. Dari roller. Namun kalau dari roller sendiri, kita kan dari segi kemana kita memakai video Pak. Ya betul. Ini kan ada salah satu objek kan, dan objek itu dia berduduk di kanan. Jadi Ya. itu lurus dengan grid di kamera juga yang ada di kanan lurusan. Oke. Terus kalau untuk space negatif, saya masih kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau refleksi bisa dilihat juga kan. Dari subjek bisa dilihat ini benar-benar di tengah. Cuman refleksi itu tuh kita mencari sebuah bukan objek kayak buat pantulan gitu kan. Terus kalau dari objek sendiri itu tuh kita ada 3 objek. Contoh kalau misalnya dilihat dari sini, ini objek pertama, ini kedua, ini ketiga. Cuman yang difokusinnya di objek kedua sehingga objek pertama sama yang ketiga itu blur. Ya. Kalau lebih simetris ini kita lebih tepatnya benar-benar komposisi benar-benar kayak simetris banget Pak. Kayak contohnya ini garis benar-benar rapi gitu, benar-benar garisnya rapi, garis pagar, terus si objek orang juga benar-benar di tengah pas gitu. Ya, Terus kalau Iban saya tidak tahu Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Iban. Boleh. Ya benar tadi kita Iban yang roller. Lalu untuk yang negative space itu sama seperti tadi minimalis, di mana kita mengambil background yang polos, lalu kita mengambil satu objek untuk dijadikan objek utama. Nah, lalu yang refleksi benar juga kata Iban tadi kita membutuhkan satu objek yang digunakan untuk pantulan. Seperti di sini ada satu orang model, lalu di bawahnya itu ada pantulannya. Nah, untuk depth of field juga kita benar ada 3 objek, di mana satu yang di depan, yang ini sama yang ini. Lalu ada objek kedua itu yang di tengah ini, dan objek ketiga itu yang di belakang, di mana objek 1 dan ketiga itu akan ngeblur dan objek kedua di tengah itu akan fokus. Nah, lalu yang simetri benar juga tadi kata Iban, di mana kita itu mengambil garis tengah di sini, lalu bagian kanan dan kiri itu terlihat simetri. Nah, yang terakhir ini, yang ke-6, di sini ada leading line, di mana si fotonya itu terdapat garis yang terjuluk ke tengah gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada rel kereta yang membentuk sebuah garis gitu. Paham anak-anak? Oke. Yang terakhir di sini ada praktik fotografi. Nah, sebelumnya kemarin Bapak udah bilang untuk bawa kamera. Ada yang bawa kamera? Oke, boleh. Minjem dulu Bapak. Sudah. Nah, terus untuk prakteknya siapa ada yang mau praktek ke depan? Lagi. Oke, boleh. Ini Mas. Sendiri Pak. Oke, nah Erin boleh tunjuk temannya satu untuk difoto dulu. Nandani Pak. Oke, boleh Nandani depan. Oke, boleh. Ini Erin pegang kameranya. Nah, coba praktikan tadi yang sudah Bapak ajarkan. Nah, ini mencoba memotret dengan teknik dan komposisi fotografi yang tadi sudah dipelajari. Gimana Pak? Oke, Ramdhani cukup gaya aja nanti sama Erin di foto. Tadi yang roll over Pak. Oke, boleh. Siap Dani. Tunggu gayanya. Kalau berdiri aja boleh nggak? Ini aku. Oke
siap Dani. 1, 2, 3. Dikirimkan Pak. Oke, sudah bagus ya. Oke, terima kasih Arin sama sudah moderator. Oke, mungkin itu saja tugas yang ini Bapak jadikan tugas untuk kalian secara individu, nanti bisa dikumpulkan di Google Drive yang Bapak akan kirim. Selanjutnya Bapak sudahi saja sampai sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak.